Sebelum Sam Harris memang tidak ada satu orang pun yang meneliti tentang keyakinan di otak itu. Dia adalah orang yang pertama kali meneliti bagaimana hal ihwal yang namanya keyakinan itu bisa muncul di otak. Pada saat Sam Harris melakukan penelitian, bahkan dia nggak punya hipotesa, gitu. Sehingga belum ada pijakannya. Berangkat dari bahwa yang namanya bahasa itu diasumsikan bisa menghasilkan keyakinan, gitu ya. Justru keyakinan ini yang membuat manusia itu lebih bisa dominan ketimbang homo yang lain, dan kemudian akhirnya dia bisa menggusur homo yang lain. Gitu. Meskipun ya tidak dimaksudkan, Homo sapien tidak pernah ingin membuat homo-homo yang lain punah, ya kebetulan aja yang mereka lebih goblok gitu ya. Loh, kalau senegara goblok itu akan memberikan advantage untuk negara lain menguasai gitu. Jadi bedes-bedes yang goblok akan dieksploitasi oleh bedes-bedes yang nggak goblok-goblok banget gitu. Nah, yang dibahas oleh Sam Harris dalam hal ini, batas antara pengetahuan dan keyakinan, ini yang blur gitu. Karena bahasa manusia yang menjadi kompleks gitu. Bahwa keyakinan itu tidak harus sesuai dengan kenyataan. Misalnya, di bukunya Sam Harris dijelaskan, apa yang membedakan antara pengetahuan dengan keyakinan pada saat seseorang bilang, Presiden Amerika yang pertama adalah George Washington. Gitu. Itu keyakinan atau pengetahuan? Lebih banyak keyakinan itu. Keyakinan. Tapi kan ada bukti. Itu bisa menjadi pengetahuan kalau dibuktikan. Kebanyakan orang kan tidak pernah membuktikan keyakinannya. Gitu. Hanya sedikit orang yang mengatakan, benar kan nggak sih? George Washington pertama misalkan, dia melihat beslit atau surat pengangkatan atau pada saat dia disumpah-sumpahin ya, disumpah oleh jaksa agung gitu ya. Oh ya, ini ada buktinya, tuh ada fotonya tuh gitu. Itu bukti itu. Kalau kemudian negara dipersatukan oleh Gajah Mada dari ujung mana sampai ujung mana itu keyakinan nggak ada buktinya. Atau itu keyakinan, nggak ada buktinya. Gitu. Makanya di sini batas antara keyakinan dan pengetahuan itu yang blur. Hanya saja kemudian yang disebut keyakinan itu jadi liar gitu. Bahkan hal-hal yang tidak mungkin terjadi bisa diyakini terjadi itu. Tapi itu berkembang dari penalaran orang yang dianggap punya otoritas lebih tinggi. Kalau yang bicara itu kepala suku atau yang bicara itu dukun, ahli nujum, dipercaya itu. Walaupun dan belum tentu benar. Belum. Makanya keyakinan itu lebih berdasar pada kondisi-kondisi emosional dan sosial ketimbang itu adalah sebuah fakta yang bisa dikonfirmasi. Bahwa keyakinan itu awalnya tidak ada urusan dengan spiritualitas, iya, awalnya itu. Yang namanya manusia pada saat diberitahu oleh orang lain, manusia lain, dengan kompleksitas bahasanya, bahwa kemarin di depan gua ada orang serem gitu ya. Itu. Orang serem, orang yang tidak dikenal. Itu akan memberikan kewaspadaan bagi manusia yang punya bahasa kompleks ketimbang manusia-manusia yang lain yang cuman gitu ya. Mirip. Misalkan bahasanya manusia Neandertal tidak sekompleks bahasa manusia, dia tidak bisa menjelaskan secara ngarang itu ya, yang memberikan kemudian rasa waspada yang luar biasa. Kemarin ada orang aneh itu ya, mereka bersekutu dengan macan, mereka mau mengambil, ya ngarang tuh sudah itu. Tapi dari karangan yang membuat dia yakin tadi itu bisa memberikan kewaspadaan ekstra. Tapi yang lebih unik adalah yang namanya keyakinan ini akhirnya bergeser. Dua bedes sapien, dia bisa meyakini hal yang sama dengan alasan yang berbeda meskipun alasannya itu bertentangan. Misalnya ya, dua-duanya itu meyakini penunggu pohon beringin yang maha perkasa itu ada, gitu ya.
Kagak ada pohon yang lain, Mas. Beringin Ya pohon aja cipluan daerah. lah, pohon cipluan wes itu. Pohon cipluan itu punya penunggu yang dua sapian ini sama-sama yakin kepada penunggu pohon cipluan. Yang satu bilang, misalkan gini alasannya, tidak semua lah bisa dinalar. Salah satunya yang tidak bisa dinalar ya ini penunggu pohon cipluan yang transenden ini tidak bisa dinalar. Gitu. Yang satunya bilang, loh, yang namanya penunggu ini logis banget. Coba, ini alasan yang bertentangan gitu. Satu bilang ini nggak bisa dinalar, yang satu ini rasional banget ini. Alasan yang saling bertentangan bisa menghasilkan keyakinan yang sama. Ajaib nggak pedes ini coba. Keyakinannya itu. Sebagai saintis, dia menjelaskan bagaimana keyakinan itu berproses sampai menghasilkan keyakinan. Gitu. Sam Harris tidak ngomong, seharusnya manusia itu begini loh, begitu loh. Dia itu bukan pendakwah, woi. Gitu. Jadi yang namanya keyakinan ini melibatkan banyak tempat di otak. Gitu. Meskipun level-levelnya itu juga berbeda. Keyakinan pada sesuatu fakta yang sudah pernah terjadi, itu berbeda pada saat dia itu yakin kepada sesuatu yang tidak pernah terjadi sekalipun. Gitu. Bahkan dalam bukunya yang The On of Faith itu, sebetulnya dia tidak punya ide terus kemudian ini agama-agama ini dihilangin aja. Enggak. Gitu. Hanya saja Sam Harris ini karena dia ini seorang neurolog dan mendalami neuroscience, gitu, dia menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme bagaimana otak ini menghasilkan yang namanya ini keyakinan. Si Sam Harris itu menawarkan justru bagaimana kita menghadapi kehidupan ke depan supaya lebih nyaman, lebih sehat, lebih bahagia. Karena yang tercetak di otak kita ini, otak kita itu mengenal baik dan buruk itu adalah secara biologis itu. Keyakinan pun tertanam secara biologis itu. Nah, dengan rangkaian seperti ini, bagaimana kita mempunyai moral lanskap yang baru, yang bisa diterima lebih universal ketimbang moral-moral yang lain. Itu penawaran. Tuh. Ungkapan itu pernah menjadi kekuatan manusia, kekuatan kelompok. Kalau tidak pernah ada narasi-narasi seperti itu, tidak akan ada orang yang rela membunuh orang lain misalkan. Misalkan ini ya, warga negara Indonesia tahun 1945, tanggal 17 Agustus jam 5 sore ini ya. Indonesia ini baru ada 8 jam ya. Dan ada orang yang rela mati dan mereka bersemangat membunuh orang Belanda. Sama-sama orangnya itu ini. Nah, dogma-dogma semacam ini itu diperlukan, ada perlunya. Tapi bahwa dogma itu terus kemudian mematikan nalar, oh iya, memang tujuannya itu. Tapi mematikan nalar ini tujuannya adalah untuk menguasai. Jadi kalau misalkan seorang pemimpin itu ya, dia mematikan nalar yang dipimpin, itu bagus banget. Yang dipimpin itu kata menurut dia itu. Itu nggak apa-apa. Di bukunya Sam Harris juga mengatakan yang punya begitu juga nggak masalah. Cuman kalau kita dengan standar moral itu harus beda. Seperti kamu sebagai orang Indonesia, kamu orang Jawa, orang Ambon, orang Sumatera. Pada saat sebagai orang Indonesia, standar moral Indonesia itu. Pada saat kamu punya keyakinan, terserah keyakinanmu. Tapi yang namanya standar moral bersama harus lebih jauh daripada sekedar keyakinanmu. Itu yang dikatakan Sam Harris.